Bersama narasumber kami, Kepala Dinas maksud kami Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Sika, ada Bapak Lamberto Sol Keiti WSE sudah bersama RRI di ujung telepon pagi hari ini. Pak Lamber, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Salam hangat dari ND Kota Pancasila ke Sika Maumere. Ya, salam juga dari Sika, Nyur Melambai, Maumere Manise, yang Sika Tanah. Oke, baik. Bapak bisa dijelaskan dulu nih ya sebagai awal obrolan kita di pagi hari ini, sebenarnya apa itu layanan digital atau yang disingkat dengan Simple Desa, Bapak? Baik, terkait dengan layanan di Simple Desa ini, itu ada program yang dilaksanakan oleh kementerian bekerjasama dengan pihak ketiga, itu dengan Lawang Sewu. Itu kita melakukan kegiatan ini untuk sosialisasi dan BIMTEK. Itu BIMTEK di 7 desa untuk bagaimana desa memberikan layanan kepada masyarakat desa itu. Ada 3 layanan, yang akan dilakukan oleh orang desa yang ada di dalam Simple Desa itu. Nah, itu adalah yang pertama adalah Smart Government. Itu soal layanan di bidang pemerintahan dan juga di bidang sosial, social government. Lalu bidang ekonomi itu Smart Economy di dalam tahun 2023. Jadi itu sebuah layanan yang yang harus dilakukan oleh pemerintah desa untuk kepentingan masyarakat itu, baik itu di pemerintahan desa, itu terkait dengan administrasi pemerintahan desa, dan juga terkait dengan ekonomi, dan juga terkait dengan sosial. Begitu, Bu. Oke, 7 desa begitu ya yang menjadi pilot project untuk program ini. Nah, 7 desa itu desa apa saja begitu Pak Kadis, dan kenapa memilih 7 desa ini? Baik, 7 desa ini menjadi pilot project. Ya, 7 desa menjadi pilot project, dan tentu pasti juga ada syarat-syaratnya. Oh iya. Desa itu pada posisi desa itu sudah desa maju, dan bahkan pada tingkat itu dia akan maju satu tingkat lagi adalah desa mandiri. Jadi itu syarat pertama dulu itu, Bu. Lalu yang kedua, dia tidak blend spot. Jadi dia terkait dengan fasilitas terkait dengan sinyal itu ya aksesnya cukup bagus, sehingga kita memilih dari 7 desa itu. Yang pertama, Ibu, dia tersebar di 20 kecamatan. Dia tersebar di 20 kecamatan karena ada satu kecamatan itu hanya ada kelurahan. Nah, lalu dia tersebar di 20 kecamatan itu. Yang pertama adalah Desa Lepo 5 di Kecamatan Nele, lalu Koting B dan C di Kecamatan Koting, lalu Kajowair di Kecamatan Hebkuang, lalu Desa Rero Roja di Kecamatan Magepanda, Bola itu ada di Kecamatan Bola, Wai Bleler di Kecamatan Waigete. Begitu, Ibu. Oke, baik. Jadi 7 desa ini salah satu persyaratannya adalah merupakan desa maju dan juga desa mandiri begitu Bapak ya, tadi disebutkan. Nah, bisa dijelaskan untuk masuk dalam tahapan ini atau kategori maju dan juga mandiri ini apa saja ikon penilaiannya begitu, item penilaiannya Bapak? Oke, baik. Ya, terkait dengan itu kita masuk kepada namanya penilaian itu IDM-nya. Jadi indeks desa membangunnya, kita menilai ada 3 parameter itu. Dari 3 parameter. Yang pertama itu adalah indeks ketahanan sosial, itu pertama. Terus yang berikut ada indeks ketahanan ekonomi, dan yang ketiga adalah indeks ketahanan ekologi atau lingkungan. Itu 3 parameter menjadi ukuran. Nah, lalu 3 parameter ini tentu itu pemerintah pusat mengharapkan bahwa di pendistribusian terkait dengan anggaran itu harus bisa menjawab 3 parameter ini. Itu menjadi ukuran. Sehingga desa itu nanti akan dinilai, ini dia masuk, ada SDGs-nya, lalu dia nanti akan masuk di indeks desa membangunan. Kita lagi sedang mengevaluasi. Jadi kita punya keinginan adalah
harus ada perkembangan. Ketika saya menjadi kepala dinas yang diberikan kepercayaan bupati kepada saya mau bersama-sama dengan teman-teman saya di dinas pemberdayaan masyarakat dan desa ini, kita mencoba untuk membentuk sebuah tim namanya super tim gitu. Sehingga rencana kita ke depan itu ada 20 desa yang dari 181 desa ini ada tambahan 34 desa menjadi 181 desa ini. Mereka berkembang maju. Jadi masuk pada tingkat tahapan terakhir. Itu ada di desa mandiri. Kenapa? Ada reward dari pemerintah pusat, dari Kemendes, bahwa desa yang sudah masuk pada posisi di desa mandiri, itu dia akan diberikan kesempatan open menu. Jadi dia mau anggarkan apa saja itu terbuka dia, menurut dia, sesuai dengan perencanaan tentunya, sesuai dengan perencanaan. Ya, dan yang berikut akan diberikan reward kepada pemerintah desa untuk membangun kantor desanya. Itu rehab berat, Ibu. Saya pikir demikian, Ibu. Oke, baik. Jadi ini 7 desa saat ini sedang melakukan uji coba atau pilot project untuk program ini ya, Simple Desa begitu Pak Kadis. Nah, Pak Kadis, program ini dimulai sejak kapan dan akan berakhir kapan begitu untuk Simple Desa ini dalam masa uji coba begitu? Uji cobanya berapa lama begitu? Baik. Program ini kita mulai di tahun 2024 dan kita memulai di 2024 ini dengan melakukan sosialisasi dan BIMTEK. Dan kita berharap bahwa ini program ini tetap berlanjut. Kenapa? Kepentingan yang kita akan lihat secara langsung itu adalah di desa itu memang dia sudah membentuk namanya desa siaga. Tetapi dia harus terimplementasi dalam aplikasi sehingga layannya secara cepat, Ibu. Jadi kita dulu kan pakai jejaring. Jadi kalau misalnya melayani ibu hamil, kita menggunakan tandu atau menggunakan ambulans desa. Ambulans desa itu tidak hanya sekedar mobil yang 4 roda, tetapi ada kuda, juga ada tandu dan lain-lain. Tapi saya berpikir bahwa ini hal yang penting sebenarnya dengan aplikasi ini yang kita lakukan dengan Simple Desa ini sangat membantu sekali dalam satu contoh itu, Ibu. Mudah-mudahan seluruh NTT itu juga kita bisa mungkin melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sika. Saya pikir demikian. Boleh diinformasikan Pak untuk uji coba ini di daerah atau wilayah Provinsi NTT ini daerah mana sajakah yang mendapatkan kesempatan ini Pak? Kalau sejauh ini Sika is the best. Sika is the best ya. Luar biasa ini. Berarti Sika kabupaten satu-satunya yang melaksanakan program Simple Desa begitu ya, sedang uji coba begitu Pak Kadis ya. Oke. Dan ini tadi uji coba sudah akan berapa lama begitu berlangsung Pak? Kita lagi sementara BIMTEK, Ibu. Saya juga senang sekali, saya beri apresiasi terhadap RIND begitu cepat mewartakan soal ini. Padahal kami lagi sementara BIMTEK melakukan begitu ya? kegiatan ini baru hari pertama loh kemarin. Baru hari pertama RRI sudah langsung dapat info begitu ya? Ya. Oke. Saya sangat senang sekali. BIMTEK ini diselenggarakan berapa lama Pak? Kegiatan 3 hari, mulai dari kemarin, berakhirnya di hari Jumat. Hari Jumat nanti. Siapa yang menjadi pembicara dan siapa-siapa saja yang ikut? Baik, itu teman-teman dari tim Smart Village, itu mereka tergabung di dalam, mereka ini pihak ketiga, Bu. Jadi itu tergabung mereka di dalam Lawang Sewu mereka. Jadi mereka itu lalu keterlibatan juga teman-teman dari desa yang menjadi utusan itu dan juga kami dari DPMD. Dan yang membuka kegiatan kemarin adalah Ibu Asisten 1 karena seluruh pejabat itu ke Jakarta melakukan evaluasi terkait dengan LKPJ Bupati. Doakan Ibu semoga kami juga tetap mempertahankan kami punya WTP. Sika ini sudah 8 kali WTP. Wow, keren ini ya. Is the best benar-benar nih Pak Kadis ya. Oke, baik. Pak Kadis ini setelah menyelesaikan BIMTEK 3 hari berlangsung nanti akan berakhir di hari Jumat begitu. Proses selanjutnya ini seperti apa Pak Kadis? Bisa dijelaskan begitu Pak? Jadi baik, nanti itu untuk transfer knowledge ini tetap senantiasa berada di hati sanubari teman-teman desa yang menjadi perwakilan pilot project dari 7 desa ini.
akan berlanjut. Kita akan tetap berlanjut terus. Jadi tanggung jawab dari teman-teman yang memberikan pengajaran itu akan tetap melakukan bimbingan, sehingga itu dia menjadi bisa memenuhi harapan yang kita inginkan untuk kita punya tingkat pelayanan kita terhadap masyarakat desa itu. Oke. Begitu, Bu. Dan Jadi tantangan dia tidak hanya sekedar ya, siap. dia Lanjutkan. tidak hanya sekedar hanya ikut kegiatan pelatihan, tetapi dia akan dibimbing secara terus menerus, dan kita Berkelanjutan berharap begitu bahwa ya. berkelanjutan, dia harus berkelanjutan gitu. Dampaknya itu dari kita, dari impact dan benefitnya itu kita mau ada di desa itu, Ibu. Oke, ini menjadi contoh untuk desa-desa lain begitu Pak Kadis ya. Iya, Untuk maksud kita begitu, Tujuan kita juga itu jangka panjang ya. Jadi kita di milestone jangka menengah, jangka pendek dan jangka menengah itu jangka pendeknya adalah kita melakukan sosialisasi dan BIMTEK. Di jangka menengahnya adalah desa-desa kita itu sudah melaksanakan itu proses digitalisasi dengan simpel desa itu, dan jangka panjang kita adalah SIKA itu menjadi pilot project untuk di seluruh desa yang ada di Nusa Tenggara Timur ini. Oke, amin. Good job ya Pak ya. Baik, Pak Kadis, ini apakah ada rencana untuk memperluas begitu layanan Simpel Desa ke desa-desa lain yang ada di Kabupaten Sika? Seperti itu Pak, ke depannya? Yes, kalau terkait dengan pilot project itu berarti dia harus betul-betul menunjukkan bahwa dampaknya seperti apa terkait dengan kita penerapan Simpel Desa ini. Tentu kita berharap bahwa ada kelanjutan, ada tambahan maksudnya, ada tambahan desa-desa yang di 191 desa kita ini, itu kita berharap bahwa ada tambahan, karena kita melihat soal sebenarnya hasilnya apa sih dari soal ini. Ada dampaknya untuk kepentingan masyarakat itu apa? Jadi orang melihat daripada dampak, saya bilang tadi, benefit dan impact tadi. Jadi di manfaatnya apa gitu. Sehingga kita pemerintah daerah dalam hal DPMD akan tetap memfasilitasi soal ini. Karena kita inginkan semua desa itu pemberlakuan seperti ini. Karena begini, aplikasi ini layanan administrasi pemerintahan desa, smart government yang saya sampaikan tadi itu smart government, itu adalah layanan administrasi. Jadi masyarakat itu ada di rumahnya, dia akses ini, lalu dia mendapatkan dengan mudah. Itu kita punya harapan. Itu salah satu dari tiga layanan tadi itu. Baik, Pak Kadis, ini kan kedepannya jangka panjangnya itu akan ada perluasan begitu ya ke desa-desa lainnya, tidak hanya 7 desa ini ya, tetapi kedepannya semua desa, dan bahkan kedepannya ini tujuan kedepannya menjadikan Kabupaten Sika sebagai pilot project untuk kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya, nah ini upaya kerja kolaborasi seperti apa nih yang sudah dibangun saat ini dengan instansi lain, sebut saja dengan Kominfo misalnya, seperti itu Pak? Baik, kalau terkait dengan kerjasama kita dan Kominfo, kita lagi sedang berupaya untuk mengidentifikasi, menginventarisir desa-desa mana yang dia mengalami blank spot begitu kehilangan sinyal atau istilahnya blank spot gitu. Nah, itu kita kurang lebih sekitar 100-an lebih desa dan ini mereka mintakan data ini, kita mintakan kerjasama ini, kita kolaborasi dengan Dinas Kominfo, itu terkait dengan personilnya juga, dan juga termasuk data yang blank spot itu yang di mana-mana saja desa itu. Begitu Ibu. Dan diupayakan segera terpasang begitu ya, wifi begitu ya, internet, supaya semua bisa online. Silakan. Oke, kita begini, kita udah punya rencana sebenarnya, saya juga punya strategi. Strategi saya adalah kalau desa-desa yang mengalami blank spot, itu saya mau upayakan untuk kerjasama kita, badan usaha milik desa itu kita bekerjasama dengan pemerintah desa. Untuk kan ada banyak tawaran dan lain, ada vendor-vendor menawarkan soal ini. Lalu di Lawang Sewu itu mereka menginginkan kalau bisa, jadi di blank spot itu mereka punya namanya untuk penguat sinyal. Dia untuk penguat sinyalnya, mereka sudah siapkan untuk penguat sinyal itu. Semacam peralatan begitu ya, disiapkan ya. Ya. Oke. Bisa saja peralatan itu dibiayai oleh BUMDes untuk bisnis mereka. Jadi
core bisnisnya ada di situ. Kalau misalnya ini diambil dari sekian desa itu untuk memperkuat sinyal, sehingga program kita Simpel Desa itu berjalan begitu maksudnya. Oke, dan kedepannya ini juga banyak sekali manfaat yang bisa didapat oleh masyarakat di desa-desa tersebut begitu Pak Kadis ya, bisa mempromosikan produk-produk UMKM yang ada di desa dan ini juga bisa bekerja sama dengan dinas-dinas terkait begitu Pak Kadis ya. Oke, baik Pak Kadis, terima kasih untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini, sukses untuk BIMTEK-nya dan kami RRI ND siap selalu untuk update informasi berkaitan dengan ini. Selamat pagi Pak Kadis, salam hangat dari ND Kota Pancasila. Ya, salam. Shalom. Ya.